Namaku adalah Jiang Ning. Aku adalah putri tunggal keluarga Jiang, orang terkaya di Nanzhou. Sejak kecil aku sangat dimanjakan dan sangat suka pamer. Di hari ulang tahunku yang ke-20 ini, kakek menyewa seluruh hotel untuk mengadakan pesta ulang tahun yang megah untukku. Kepada wanita tercantik di Nanzhou, Nona Besar Jiang, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Nona Besar Jiang. Tos. Tos. Maksudmu Kak BY sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untukku? Benar sekali. Dia sangat merahasiakannya. Mungkin saja dia sudah luluh oleh ketulusanmu. Siapa tahu di hari yang indah ini, dia ingin melamarmu. Melamarku? Dia ada di sebelah sini. Cepat pergilah. Kak BY. Ah. Jiang Ning, aku sudah lama menginginkanmu. Ayo kita coba. Hijiawei, lepaskan aku. Aku peringatkan kamu. Kak BY akan segera datang ke sini. Zan Bei Ye. Zan Bei Ye. Apa di matamu cuma ada dia? Kak BY, tolong aku. Kak BY, Kamu lihat sendiri kan? Dia sama sekali tidak mempedulikanmu. Lebih baik kamu bersamaku saja, ya? berani sekali kamu ingin menjangkauku. Sampah tak tahu diri, kesucianku hanya untuk Kak BY. Jadi ini yang pertama bagimu. Bagus kalau begitu. Kak BY, aku telah menghabisinya. Kak BY, aku tidak sengaja melakukannya. Kamu harus memberikan kesaksian untukku. Kak BY. Kak BY. Hadirin dimohon berdiri. Pada tahun aku berusia 20 tahun, aku membuat seseorang tiada karena membela diri secara berlebihan hingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Pada hari putusan, Zan Beiye yang sudah kucintai sejak kecil, sebagai satu-satunya saksi di lokasi kejadian, hanya meninggalkan selembar pernyataan tertulis dan tidak hadir di persidangan untukku. Sidang ditutup. Anakku sayang. Demi wanita sampah ini, kamu harus kehilangan nyawamu. Mendengar kamu putri orang terkaya? Sialan, aku paling benci orang kaya. Empat 8728. Saat melangkah keluar dari pintu ini, sulit untuk menghindari pandangan rendah orang-orang. Jalani hidupmu dengan baik mulai sekarang. Jika bertemu dengan keluarga korban, tetaplah bersikap sopan. Jangan sampai terlibat perselisihan lagi. Saya mengerti, Pak Sipir. Di tempat seperti ini, kita tidak perlu berpamitan. Pergilah. Presiden Zan, Apa katamu? Nenek tahu hari ini kamu bebas. Dia memintaku untuk menjemputmu. Masuklah ke mobil. Apa yang kamu lakukan? Perlu aku memintamu untuk masuk ke mobil? nenek bilang, wanita kaya seperti kami tidak pernah menggunakan tangan saat keluar. Kamu, buka pintunya.
Lain kali kamu harus bilang, Putri silakan naik. Hei, Nenek, Sayang, nenek sudah menunggumu sangat lama. Akhirnya kamu kembali juga. Nenek Song. Dulu tidak peduli di depan siapapun, dia selalu memanggilku nenek. Mengapa sekarang berubah? Kamu sudah tahu kan kalau rumah kita ada masalah? Tidak lama setelah kamu pergi, kakekmu sudah tiada. Orang tuamu pergi begitu cepat. Lau Jiang menitipkanmu padaku. Beberapa tahun ini, rumah keluarga Jiang selalu kosong. Karena kamu kembali lebih awal, nenek belum sempat membereskannya. Jadi tinggallah di sini untuk sementara. Terima kasih, Bibi Chen. Nona Jiang, Anda terlalu sungkan. Mengapa kurus sekali? Makanlah yang banyak. apa yang sedang kamu lakukan? Apa makanan di penjara tidak cukup bagimu? Sampai kamu harus memunguti makanan di meja seperti itu? Memangnya kenapa kalau dia nona kaya? Di tempat seperti ini, bahkan untuk makan saja tidak akan cukup. Maaf, aku akan memperbaikinya. Sayang, ada apa dengan tanganmu? Kenapa bengkak seperti ini? Masuklah ke mobil. Katakan pada nenek, apakah ada orang yang memukulmu di dalam? Tidak ada. Kepala sipir dan teman sel memperlakukanku dengan baik. Aku hanya kurang berhati-hati. Nenek Song, aku sudah selesai makan. Aku kembali ke kamar dulu. Baiklah, pergilah dulu. Apa makanan ini masih belum bisa membungkam mulutmu? Cepat pergi minta maaf pada Ningning. Apa masih sakit? Tidak sakit. Selama tidak disentuh, ini tidak akan sakit. Tanganmu terjepit, kenapa tidak mengatakannya saat di mobil? Sengaja memperlihatkannya pada nenek, agar dia merasa kasihan padamu. Ah, nenek, lihatlah ini. Kak Beye mengajakku bermain tenis, hingga membuat tanganku bengkak. Ada apa denganmu? Kulit Ningning itu sangat halus. Bagaimana bisa kamu mengajaknya melakukan hal yang sangat berbahaya? Nenek, aku tidak mengajaknya. Sudahlah nenek, jangan menyalahkannya. Aku sendiri yang bersikeras untuk pergi. Kamu ini. Malah membelanya. Itu karena aku menyukainya. Kamu ini. Maaf, ini tidak akan terjadi lagi nanti. Hentikan sandiwaramu, yang pura-pura baik itu. Nenek itu penyayang, dia tidak tega melihat hal seperti ini. Tapi aku tidak tertipu oleh trikmu. Aku tahu. Berkemaslah, kita pergi ke makam kakekmu. Kakek, nanti aku akan sering datang menjengukmu. Presiden Zan, terima kasih sudah repot-repot menemaniku ke sini. Nanti, aku sudah tahu jalannya. Jiang Ning, ternyata kamu keluar juga. Putraku terbaring kaku di dalam sana, tapi kamu malah berdiri di sini seolah tak terjadi apa-apa. Kemari kamu, berlutut dan bersujudlah di depan putraku. Hentikan! Zan Beye, apa kamu pikir, karena sekarang kamu adalah orang terkaya di Nanzhou, kamu bisa begitu saja membelanya? Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada seorang pun kriminal yang pantas berdiri di hadapan orang yang sudah tiada. Maka Anda harus melihat sendiri putra Anda, apa yang sebenarnya telah dia perbuat. Apa yang dilakukan putraku? Apa yang sebenarnya dilakukan putraku? Dia itu hanya dijebak oleh wanita kejam ini. Semua orang di Nanzhou sudah tahu bahwa Jiang Ning ini sudah manja sejak kecil,
Masih sangat muda, tapi dia sudah melakukan perbuatan yang tidak tahu malu bersamamu. Dasar barang rongsokan, mengapa sampai harus membuat putraku kehilangan nyawanya? Jika bertemu dengan keluarga korban, bersikaplah yang baik dan tenang, jangan sampai terlibat keributan lagi dengan mereka. Baiklah, Pak Sipir. Tempat seperti ini tidak butuh kata perpisahan. Pergilah. Presiden Zan, hormatilah mereka yang sudah tiada. Jika melakukannya, bisa membuat hati Paman Bibi merasa lebih baik. Aku bersedia melakukan apapun. Jiang Ning, Anakku, dia adalah satu-satunya putra yang kupunya. Keterlaluan sekali. Penjahat cabul seperti itu memang pantas mendapatkan hukumannya. Keluarga Hi mengira sehingga tidak ada yang bisa membela Ning Ning. Panggil Ning Ning ke sini. Nenek Song, Nyonya Shen. Presiden Zan, Presiden Jian dulu dia tidak memanggil Beye seperti itu. Mengapa sekarang terasa begitu asing? Sama seperti yang dulu, panggil saja saya Bibi. Bibi, ternyata dia memang berpura-pura. Nenek, perusahaanku masih ada urusan. Aku pulang duluan ya. Pergilah bekerja. Ning Ning, besok ada sebuah perjamuan amal, seluruh keluarga terpandang di Nanzhou akan hadir, kamu temani nenek ke sana. Nenek Song, aku... Nak, semuanya sudah berlalu. Kamu harus melanjutkan hidupmu. Walaupun di keluarga Jiang sudah tidak ada siapa-siapa lagi, kamu masih punya wanita tua ini, dan Song Lijun yang akan menemanimu. Aku mengerti. Nenek Song, Kebetulan sekali, besok putri dari keluarga Zhou juga akan pergi. Sia sejak kecil belajar di luar negeri. Saat kamu tertimpa musibah, dia belum kembali. Pernikahannya dengan Beye akan segera ditetapkan, kelak kita semua akan menjadi keluarga. Gunakan kesempatan ini untuk kalian saling mengenal. Zhou Xia, Ning Ning, tidak apa-apa. Kamu kembalilah istirahat. baik. Kenapa kamu terburu-buru mengatakan semua itu padanya? Cara dia menatap Beye jelas tidak tulus. Bagaimanapun mereka tinggal satu atap, semakin cepat tahu maka dia akan cepat menyerah, itu agar dia tidak perlu merasa sedih sendiri. Bukan hanya masalah pernah di penjara saja, jangankan Beye tidak suka, kalaupun dia suka, dia tidak mungkin menikahi seorang wanita yang pernah menghabisi orang lain. Presiden Zan, Kamu ingin berpakaian seperti ini untuk pergi ke perjamuan? apa ada masalah? Ada masalah apa? Penampilan yang sangat buruk. Ganti pakaian ini. Kalau tidak, orang akan mengira bahwa aku keluarga Zan yang mengelola properti milik keluarga Jiang, bahkan tidak sanggup membelikan sepotong baju yang pas untukmu. Tuan Muda, Nyonya Tua dan Nyonya Besar meminta Nona Jiang segera turun. Kenapa terburu-buru? Satu mobil juga tidak bisa memuat begitu banyak orang. Biarkan mereka pergi duluan. Baik. Kak Beye. Kak Beye. Apa aku terlihat cantik memakai Cheongsam ini? Lumayan. Ini pertama kalinya dia bilang aku cantik. Aku ingin membeli banyak sekali Cheongsam kecil. Jiang Ning, sudah selesai belum? Presiden Zan, Cheongsamnya kebesaran. Bolehkah aku tidak memakainya? Terserah kamu. Jiang Ning,
Kenapa dia keluar? Dia tetap terlihat cantik. Kudengar sekarang dia tinggal di keluarga Zan. Dia pernah menghabisi nyawa orang. Cuma aku tidak tahu ya, apa saat Zan Beye tidur bersamanya, dia merasa ketakutan dalam hatinya. Apa yang kamu tahu? Wanita cantik yang licik itu malah terasa lebih menantang. Ning, jika kamu merasa lelah, istirahatlah sejenak. Jangan pedulikan apapun yang mereka katakan. Nenek tahu kok, kamu anak yang baik, dan Beye juga anak yang baik. Nenek, aku kesana dulu sebentar untuk duduk. Pergilah. Pantas saja aku merasa pernah melihatmu. Bukankah ini orang paling bermasalah dan terkenal jahat dari Nanzhou, yakni Jiang Ning? Orang seperti kamu ini juga ikut datang ke acara malam amal seperti kami. Apa kamu kesini hanya untuk menjadi contoh orang yang tidak berguna bagi kami? Nona Shen, Nona Chen, Nona Gao. Selamat malam, Jiang Ning. Kenapa kamu berlagak begini? Dulu kamu sangat sombong karena mengandalkan kakekmu sebagai orang terkaya di Nanzhou. Bukankah begitu? Bicara dong. Setelah dikurung beberapa tahun di penjara, apa kamu sekarang jadi bisu? Apa yang sedang kalian lakukan? Nona Jiang, apakah butuh bantuan? Tidak apa-apa. Aku bisa bangun sendiri. Berikan tanganmu. Perlu aku yang bertindak? Aku tidak akan segan-segan. Ya ampun. Ini, Kak Yanci, Kak Xia, bukan kami, tapi dia sendiri yang sengaja jatuh untuk memfitnahku. Sepupu? Seperti apa orang Jiang Ning ini? Bukankah kamu sudah tahu? Dulu dia sudah sering melakukan hal semacam ini. Kamulah yang merebut gaun Cheongsam pesananku. Siapa yang sanggup membayar lebih tinggi akan mendapatkannya? Memangnya ada masalah? Ayo, pukul saja. Aku peringatkan ya, jika tamparanmu ini mendarat, uang jajanmu selama 1 tahun akan melayang. Bibi, Kak Beye, Ning Ning tidak tahu apa kesalahannya, hingga membuat Nona Shen tidak senang lagi. Jiang Ning. Karena sudah tahu dia, orang yang seperti apa, menjauhlah darinya. Sedang apa kalian diam di sana? Pergilah ke ruang istirahat dan cari dokter. sepertinya Anda tidak tahu di mana ruang istirahatnya, kan? Biar saya antar. Terima kasih. Dialah yang bernama Jiang Ning. Kak Yanki. Dokter seharusnya akan segera datang. Duduk dan istirahatlah sebentar. Tidak ada orang di ruangan ini. Mengapa AC-nya menyala? Dingin sekali. Terima kasih. Lukanya tidak dalam, cukup lakukan disinfeksi saja. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Berikan padaku. Kak Bei, Pesta akan segera dimulai. Bibimu sedang mencarimu. oh. Kalau begitu Nona Jiang, aku akan datang menemuimu nanti. Terima kasih banyak Tuan Muda Lu.
Tuan Muda Lu. Tidak heran kamu putri tunggal dari mantan keluarga terkaya, sudah punya teman baru secepat ini. Dia adalah sepupu dari tunanganmu, Nona Zhou Xia. Bibi Song dan Nyonya Shen memintaku berhubungan baik dengan orang-orang dari keluarga Zhou. Duduklah. Singkirkan. Presiden Zan, Jangan bergerak. Setelah 3 tahun di penjara, apa kamu bahkan lupa cara memakai sepatu hak tinggi? aku akan perlahan-lahan menyesuaikan diri. Apa uang yang ditinggalkan kakekmu tidak cukup untukmu? Kenapa kamu harus datang ke tempat seperti ini? Apa kamu tidak tahu betapa kejamnya perkataan mereka? Maafkan saya, Jangan katakan maaf padaku. karena aku harus terus melanjutkan hidup. Kakek ingin aku hidup dengan baik. Nenek Song bersedia mendukungku. Aku tidak boleh menolak kebaikan yang sudah diberikan. Beye! Nona Jiang. Nenek Song mengkhawatirkan Nona Jiang dan memintaku datang untuk memeriksanya. Dia baik-baik saja. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarnya pulang. Bukankah katanya Beye sangat membenci Jiang Ning? Tapi dia malah mengoleskan obat untuknya secara langsung. Nona Jiang, Tuan Muda Lu, bajumu menjadi kotor. Aku akan mengganti kerugianmu dengan uang. tidak perlu. Tapi, ini adalah pakaian yang pernah dipakai oleh seorang kriminal. Hah? Nona Jiang, aku tumbuh besar di luar negeri sejak kecil dan sudah melihat berbagai macam situasi. Aku juga sudah mendengar tentang masalahmu. Itu bukan salahmu, dan aku tidak takut padamu. Nona Jiang, kakak sepupuku tidak tenang dengan keselamatanmu. Biar kuantar kamu pulang. Yang tidak dia tenangi itu hubunganku dengan Zhan Beiye. Presiden Zhan, rekaman video CCTV yang Anda minta, sudah saya kirimkan ke ponsel Anda. Terima kasih banyak atas bantuannya. Mobilku ada di sebelah sana. Ikutlah denganku. Kak Xia, bagaimana bisa kamu membiarkan Kak Yanqi mengantar Jiang Ning pulang? Dia, wanita tak tahu malu, bagaimana jika di dalam mobil nanti dia mencoba menggodanya? Seberapa tak tahu malu dirinya? Dia. Kak Beiye, kenapa dinas luar kotamu kali ini lama sekali? Aku sangat merindukanmu. Aduh. Cepat turun. Aku tercekik olehmu. Tidak mau. Duh. Benar-benar menjijikkan. Shen Chutong. Siapa lagi yang sedang kamu gosipkan? Kak Xia adalah sepupu dari Kak Yanqi. Sebaiknya hal-hal ini tidak perlu diberitahukan kepadanya. Jika rencananya menikah dengan sepupu berantakan, maka aku akan kehilangan kesempatan untuk mendekati Kak Yanqi. Sepupu, di dalam terlalu pengap, ayo kita keluar untuk menghirup udara segar. Sebaiknya memang begitu. Jiang Ning sudah dibesarkan oleh nenek sejak kecil, sedangkan kamu hanyalah keponakan dari menantunya. Jika terjadi lagi lain kali, nenek tidak akan melepaskanmu. Bukankah ini demi Kak Xia? Si bodoh ini. Apa hubungannya denganku? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Mengenai baju ini, jika Anda masih menginginkannya, saya akan mencucinya dan mengembalikannya kepada Anda. Kalau begitu, berikan kontakmu terlebih dahulu. Tidak perlu. Setelah saya mencucinya sampai bersih, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke rumah Anda. Jiang, dia sepertinya tidak seperti apa yang dibicarakan orang-orang. Biarkan Beye membawa Ningning ke sisinya untuk menjadi sekretaris. Selama beberapa tahun ini, keluarga Jiang selalu dikelola oleh Beye. Hanya saja, karena tidak ada pemimpin yang resmi dan sah,
Tidak bisa dipungkiri perkembangannya mulai menurun. Sekarang Ningning sudah kembali. Biarkan Ningning belajar dari Beye terlebih dahulu, agar nanti dia bisa mengambil alih. Tapi Xia, Bahkan kuliah saja dia tidak lulus. Apa yang bisa diharapkan darinya? Mereka khawatir bahwa menghabiskan waktu setiap hari bersama Zhan Beye akan membuat Nona Zhou tidak senang. Ningning, bagaimana pendapatmu? Terima kasih atas niat baik, Nenek Song. Hanya saja, aku tidak tertarik untuk berbisnis. Jika demikian, lupakan saja kalau begitu. Aku akan kembali ke kamar dulu. Jika sehari saja kamu tidak menyindir Ningning, seluruh tubuhmu pasti merasa tidak tenang. Aku hanya membuatnya menyadari kenyataan. Kenyataan? Kenyataannya adalah semua keluarganya sudah tiada. Dulu dia sangat menyukaimu, tapi kamulah yang tidak menginginkannya. Aku tidak pernah bilang tidak menginginkannya. Kita akan segera sampai di rumah. Apakah Ningning senang mainnya? Senang. Ah, hati-hati. Ningning, cepat lari. Ningning, cepat pergi. Ningning, Ibu, cepat lari. Ningning, cepat pergi. Ibu, Ningning, kelak Kak Beye akan melindungimu dengan baik. Justru karena dia tidak pernah bilang tidak menginginkanku, aku menjadi bertepuk sebelah tangan dan mengejarnya begitu lama. Ningning sudah tidak menginginkanmu lagi. 3 tahun lalu, jika bukan karena kamu tidak mau menolongnya di saat kritis, Ningning tidak akan sampai menghabisi orang dan masuk penjara. Manusia itu punya perasaan. Dia sudah mengabdi padamu selama belasan tahun, tapi hatimu tetap saja tidak luluh. Jika aku nenek kandung Ningning, aku juga tidak akan membiarkannya bersama orang berdarah dingin sepertimu. Mama, tenangkan dirimu. Beye juga tidak melakukannya dengan sengaja. Ayah, ibu, kakek, meskipun tidak ada yang melindunginya, Ningning akan tetap berbuat baik pada orang lain dan hidup dengan baik. Dulu dia tidak merokok. Apa kamu sedang merayuku? Berpakaian seterbuka ini. Kembalilah. Tunggu dulu. Kue salju? Ini untukmu. Kak Beye, tolong belikan aku kue salju. Kue salju yang kamu beli adalah yang paling lezat di seluruh dunia. Ayolah, bagaimana? Boleh ya? Boleh ya. Tolonglah. Belikan aku kue salju, belikan kue salju. Apa pernah ada yang bilang padamu kalau kamu itu sangat berisik? Duh, kumohon, aku mohon sekali, belikan kue salju. Ayo pergi, sayang sekali. Makan saja. Empat 8728, keluarga datang menjengukmu. Kepala sipir bilang, kamu tidak mau makan ataupun minum. Nyonya tua mudah menangis. Ia takut jika bertemu, ia akan menjadi semakin sedih. Maka dari itu, ia memintaku untuk datang menjengukmu. Ini kue salju. Tuan muda Beye sendiri yang membelikannya untukmu. Tuan muda Beye sedang sibuk membantumu mengelola harta keluarga. Jika ada waktu luang, dia pasti akan datang menjengukmu.
Sini berikan. Kembalikan padaku. Kembalikan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ia tidak pernah sekalipun menjengukku. Lama-lama aku pun mengerti bahwa Bibi Chen telah membohongiku. Terima kasih. Tapi sekarang aku tidak suka makan yang manis. Jiang Ning, tidak memakai cheongsam, tidak makan kue salju. Siapa yang sedang kamu permalukan? Apa aku tidak boleh menunjukkan rasa tidak sukaku padamu? Hanya karena aku pernah sangat mencintaimu? Apa itu berarti aku tidak boleh menunjukkan sikap ini padamu? Presiden Zan, tolong hargai dirimu sendiri. Kau Jiang Ning mengatakannya padaku untuk menghargai diri sendiri? Hei, mereka datang. Ayo, beraktinglah yang meyakinkan. Nona ini akan mentraktir kalian makan besar. 10 kali. 10 kali makan. Manis, Tangan. wajahmu sangat cantik. Bagaimana kalau menemani kakak bersama? Main bola? Aku sangat takut. Adakah seseorang yang bisa menyelamatkanku? Tolong. Apa yang kalian lakukan? Aku. Kami sedang menggoda dia. Kak BY, aku sangat takut. Untung saja kau tiba tepat waktu. Hei kakak. Orang-orang ini adalah orang yang kau tindas sejak kecil. Mana berani mereka menindasmu? Jiang Ning, kau benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Aku. Kali ini aku harus mendapatkannya. Semangat. Nona Jiang, malam ini aku akan menemanimu dengan baik. Kepalaku pusing sekali. Wangi sekali. Kak BY, kepalaku sangat pusing. Kepalaku terasa sangat panas. Kak BY, aku merasa kepanasan. Bisakah Anda membantuku? Bedakmu pecah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Riasanku ini. Kenapa aku masih pusing ya? Kepalaku masih sangat pusing. Jiang Ning, jangan buat kekacauan lagi. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang penggembala dan serigala? Berhentilah menggunakan cara yang merendahkan dirimu sendiri hanya untuk menarik perhatianku. Lain kali, aku benar-benar tidak akan peduli lagi padamu. Aku tahu apa yang Anda pikirkan. Anda bilang akan selalu melindungiku, tapi Anda mengingkari janji itu. Dulu, itu semua karena kesalahanku sendiri. Aku tidak menyalahkanmu, dan Anda pun tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Cukup sampai di sini saja hubungan kita. Zan Beiye. Tadi katamu, benda ini ditemukan di lantai bawah kamar Tuan Muda dan Nona Jiang? Apa itu benar? Iya, Nyonya. Ningning sebelumnya paling suka makan kue salju ini, tapi dia kan belum pernah keluar rumah. Alamat dibungkusnya ada di dekat kantor. Sepertinya Tuan Muda yang membelinya. Tapi kenapa dibuang begitu saja? Mungkin saja itu tidak sengaja jatuh ke bawah. Biarkan saja di sana. Baiklah kalau begitu. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Pria dan wanitanya belum menikah, tapi hanya dibatasi satu dinding saja. Cepat atau lambat masalah pasti akan timbul. Kita harus secepat mungkin menikahkan Jiang Ning keluar. Ning, lihat siapa yang datang? Bibi Zhou, Nona Zhou, Tuan Muda Lu. Salam kenal semuanya. Bagus. Dia anak yang sopan dan baik. Hari ini, Bibi Zhou Anda datang bersama Xia untuk merundingkan pernikahannya dengan Beye. Tuan Muda Lu juga bersikeras ingin ikut. Katanya, pakaiannya masih ada di tempatmu.
Pakaian Anda sudah selesai, dicuci. Saya akan pergi mengambilkannya untuk Anda sekarang. Nenek Song, Bibi Shen, saya permisi sebentar. Ning Ning itu cukup pemalu. Jangan menakut-nakutinya. Saya mengerti. Berikan padaku. Nona Jiang, sebenarnya Bibi membawaku ke sini hari ini untuk menjodohkanku. Aku tahu Nona Jiang Anda merasa keberatan. Saat mengantarmu pulang waktu itu, aku bahkan meminta nomor ponselmu. Itu sungguh sangat lancang. Aku juga tahu, kakak sepupuku selalu merasa waspada terhadapmu. Tapi mengenai masalah ini, Nona Jiang jangan ambil pusing. Alasan kakak sepupuku waspada padamu bukanlah karena dia tidak mempercayai Anda atau Kak Bei, melainkan karena kamu terlalu cantik. Jadi, untuk rencana hari ini, aku merasa sangat senang. Tuan Muda Lu, Aku tidak punya pemikiran seperti itu. Aku hanya ingin memberitahu Nona Jiang, jangan selalu menundukkan kepala. Sebenarnya kamu sangat menarik perhatian orang. Misalnya, Nenek Song sangat menyukaimu. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan turun duluan. Jika Nenek Song dan Bibi Xian bertanya tentang itu, katakan saja. Katakan kalau aku besar di luar negeri, kita punya perbedaan budaya, dan kepribadian kita tidak cocok. Baiklah. Nona Jiang, entah saat mendongak ataupun menunduk, apa yang terjadi di masa lalu, semuanya tidak bisa diubah. Pendapat orang lain memang penting, tapi mereka tidak punya cara untuk menjalani hidup ini untuk kita. Benar kan? Bagaimana? Sudah dapat nomor teleponnya? Belum. Nona Jiang merasa malu. Aduh, kalau dia malu seharusnya kamu harus lebih agresif sedikit dong. Sudah jauh-jauh datang dari luar negeri, tapi mengejar seorang gadis saja masih ragu-ragu begini? Kencan buta. Pergi dan selidiki bocah itu. Cari tahu latar belakangnya. Baik, Tuan. Kamu pikir siapa dirimu? Beraninya kamu memimpikan aku. Pengalaman pertamaku aku simpan hanya untuk Kak Beye. Sampah seperti itu, berani-beraninya menginginkan milikku. Kamu tetap ingin membawa Jiang Ning pergi ke perusahaan? Dia memiliki harta warisan yang begitu besar, dia tidak boleh terus menjadi orang yang tak berguna. Tapi kamu menghabiskan waktu setiap hari bersamanya? Lalu bagaimana dengan perasaan Xia? Ning Ning begitu cantik, dan rumor tentang hubungan kalian terdengar sangat buruk. Wanita manapun pasti akan keberatan. Terserah dia mau berpikir apa. Aku tidak pernah mengatakan akan menikahinya. Tidak ingin menikahinya? Lalu kamu ingin menikahi siapa? Apakah Jiang Ning? Ning Ning. Acara lelang akan segera dimulai. Apa yang sedang kamu lamunkan? Aku tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Ayo. Sadarlah dan berpikir jernih. Jiang Ning itu pernah menghabisi orang. Seorang penjahat, tidak ada yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Jika kamu bersamanya, aku sebagai ibumu, seumur hidup ini tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Presiden Zhan, data mengenai Tuan Lu Yanqi yang Anda minta sudah dikirimkan ke ponsel Anda. Ning Ning, apa yang sedang kamu pikirkan?
Bukan apa-apa. Di acara lelang hari ini, sepupu dari Sia, yaitu Yanki juga akan hadir. Nenek sudah mencarikan informasi untukmu. Saat Yanki ini lahir, ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya adalah seorang profesor, seluruh fokusnya dicurahkan pada bidang akademis. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mencari wanita lain lagi. Sejak kecil Yanki tinggal bersama bibinya, yaitu ibu dari Sia. Mereka hidup bersama. Karena menumpang di rumah orang, dia jadi sangat peka dengan situasi. Nenek tahu, kamu Bibi Shen dan keluarga Zhou punya niat untuk menjodohkanmu. Satu sisi karena takut kamu sudah terlalu lama di rumah, sehingga akan menimbulkan masalah. Dan di sisi lain, secara tidak langsung mereka juga mengincar harta warisan yang ditinggalkan keluarga Jiang untukmu. Hanya saja sebagai seorang wanita, pada akhirnya kamu tetap harus menikah. Selama dia tulus memperlakukanmu dengan baik, dan kalian berdua menjalani hidup dengan bahagia, itu lebih penting dari apapun. Aku tahu. Dengan membawa semua kekayaan ini, pasti akan ada orang yang mengincarnya. Jika tanpa perlindungan dari nenek, ini memang sangat berbahaya. Sayangnya nenek sudah tua. Tidak tahu berapa hari lagi bisa melindungimu. Dulu aku dan Lao Jiang sangat ingin menikahimu dengan Beye, sehingga melalaikan pendidikanmu. Beye telah menyia-nyiamu. Tidak. Itu karena aku sendiri yang kurang tahu apa-apa. Aku tidak menyalahkan siapapun. Kita tidak perlu terburu-buru, pilih pelan-pelan saja. Cari seseorang dengan kepribadian yang baik, yang bisa mengerti kesulitanmu. Masalah dalam kehidupan ini bisa berubah dengan sangat cepat. Sekalipun suatu hari nanti dia tidak mencintaimu lagi, dia tidak akan membuat hidupmu menderita. Nona Jiang, Nenek Song, Mengapa Jiang Ning datang ke sini? Kakeknya telah meninggalkan begitu banyak uang untuknya, yang tidak akan habis dia gunakan. Kalau ada barang yang bagus di sini, mana ada yang berani merebut darinya? Jangan lupa, dia itu punya masa lalu yang kelam. Barang yang diincar orang yang pernah berbuat kriminal, meskipun dia punya banyak uang, kita tetap tidak berani merebutnya. Apa yang dipikirkan penyelenggara? Di tempat kelas atas seperti ini, malah membiarkan pelaku kriminal masuk. Ini sangat menakutkan, jika dia tiba-tiba menjadi gila, lalu melukaiku, bagaimana? Benar juga. Nenek, Silakan duduk. Semuanya harap tenang. Lelang resmi dimulai. Barang pertama hari ini adalah salah satu karya terkenal dari ahli pengrajin papan atas, Arthur Will. Karya ini lahir saat masa tersulit dalam hidupnya. Tidak hanya memiliki bentuk yang indah, tapi juga memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Harga pembukaan adalah 18 juta dolar. Hanya 18 juta dolar? Mahkota yang sangat cantik. Aku mau 20 juta dolar. 25 juta dolar. Nilai koleksi dari mahkota ini setidaknya mencapai 50 juta dolar. Hari ini saya mewakili keluarga Shen, datang khusus untuk mendapatkannya. 30 juta dolar. 35 juta dolar. 40 juta dolar. Kak Yangki, Ada apa, Nona Shen? Apa ada masalah? 40 juta dolar, ada yang mau menambah harga? 50 juta dolar. 60 juta dolar. 70 juta dolar. Nenek, Ning, apa kamu juga menginginkannya? bukan begitu. Nenek, Anda tahu sendiri. Saat kakek masih hidup, dia dulu adalah seorang kolektor. Jadi karena terbiasa melihatnya, aku juga belajar beberapa hal. Nilai barang koleksi ini paling banyak hanya 60 juta dolar. 71 juta dolar. Lalu kamu khawatir dia tertipu? Iya. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sendiri padanya? Ning kesayanganku, dulu kamu tidak seperti ini. 80 juta dolar? Tuan Muda Lu, Aku sudah mendengar semuanya. Tidak apa-apa. Yang penting niatmu baik. 80 juta dolar satu kali. 80 juta dolar dua kali. 80 juta dolar tiga kali. Selamat kepada tuan ini, dengan harga 80 juta dolar, mendapatkan barang lelang pertama hari ini. Sudahlah. Setelah aku menikah dengan Kak Yangki nanti, mahkota ini tetap akan menjadi milikku.
Presiden Zan, mahkotanya sudah terjual. Sepertinya kita terlambat datang. Sungguh orang bodoh. Acara lelang hari ini telah berakhir. Mohon tinggalkan ruangan dengan tertib. Ayo pergi. Baiklah. Nona Jiang, tunggu sebentar. Nenek-nenek akan menunggumu di luar. Baik. Ning-Ning sedang kencan buta. Tapi kenapa kamu menatapnya? Terus seperti pria aneh? Minggir. Rasakan itu. Nona Jiang, aku berikan mahkota ini padamu. Aku harap kamu akan menyukainya. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke pelelangan ini hanya untuk memberikannya kepadamu. Mengenai pertemuan pertama kita hari itu, saat aku lancang mengantarmu pulang, aku selalu merasa sangat bersalah. Bahkan, aku sempat khawatir hari ini, kalau tindakanku ini seolah sengaja ingin mengambil hatimu, hanya demi membantu sepupuku menghadapi saingan cintanya. Aku tidak berpikir begitu. Tapi aku berpikir demikian. Karena, Nona Jiang, kamu selalu menunduk. Aku tidak bisa melihat matamu, dan tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sebab itu, aku memberikan mahkota ini kepadamu. Aku tahu, kamu tidak akan memakainya. Tapi kuharap saat kamu melihatnya, kamu bisa ingat kalimat yang sering dikatakan orang, jangan menunduk, nanti mahkotanya jatuh. Terima kasih. Hadiah ini, aku sangat menyukainya. Sangat menyukainya. Lalu, Nona Jiang, apakah kamu juga bisa memberiku sebuah hadiah? Apa? Ning-Ning, apakah ke depannya aku boleh memanggilmu Ning-Ning? Baik. Jangan menunduk, nanti mahkotamu jatuh. Ada perlu apa Presiden Zan mencariku? Kudengar kamu dipermalukan hari ini. Perlu aku membantumu membalas mereka? Zan Beye, ini kamar saya. Ini pertama kalinya sejak kamu keluar dari penjara, kamu menyebut namaku. Mengapa? Apa kamu tertarik pada pemuda itu? Itu bukan urusanmu. Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu akan menyerahkan segalanya untukku? Aku ingin kamu membuktikannya. Sekarang juga, gigit aku. Zan Beye, keluarga Jiang sekarang walaupun bukan orang terkaya di Nanzhou,
Tapi aku, Jiang Ning, masih memiliki aset 100 miliar dolar, siapapun tidak boleh memperlakukanku dengan hina seperti ini. Selain itu, dulu aku sangat bodoh dan naif. Mataku tertutup oleh perasaan, sehingga terus mengganggumu. Mulai hari ini, itu tidak akan terjadi lagi. Nona Jiang, makan malam sudah siap. Nyonya besar meminta Anda turun. Baik, aku akan segera ke sana. Apa yang sedang dia takuti? Hanya meletakkan barang, kenapa lama sekali? Sepertinya Ning Ning sangat menyukai hadiah yang diterima hari ini, jadi harus menyimpannya baik-baik. Terima kasih, Bibi Shen. Beye, ada apa dengan bibirmu? Kenapa kelihatannya bengkak? Ning Ning juga begitu. Apa kalian berdua salah makan sesuatu? Kenapa kamu juga jadi ceroboh? Iya, Buah ara di halaman, aku lihat tumbuhnya cukup bagus, jadi aku memetik beberapa. Kamu ini masih tetap nakal seperti saat kecil dulu. Iya. Dia memang masih sama seperti saat kecil. Masih suka berbohong kecil. Kenapa kamu mengganggu Ning Ning? Kapan kamu akan berhenti? Lihatlah putra kesayanganmu ini. Ucapannya benar-benar ketus dan sangat menyakitkan hati. Setiap aku makan satu meja dengannya, aku takut akan dibuat tertekan olehnya. Entah sifat siapa yang dia warisi. aku dan ayahnya tidak bersikap seperti itu. Lalu siapa lagi? Ayo makan. Ning Ning, apa kamu ingin pindah kembali ke villa keluarga Jiang? Coba katakan pada nenek. Apa ada hal yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ada. Hanya saja aku merasa, ini sudah waktunya untuk pulang. Nenek Song, meskipun aku cucu kesayangan, setelah dewasa, aku tetap harus hidup mandiri. Beye sudah sebesar itu. Tapi masih saja menumpang di rumah. Apa Beye menindasmu? Tidak sama sekali. Anak perempuan itu seharusnya disayangi. Kalau dia sampai berani jahat padamu, langsung bilang pada nenek. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun nenek. Temani nenek beberapa hari lagi saja. Saat itu tiba, rumah di keluarga Jiang pasti sudah siap ditempati. Mau pergi? Nona Jiang, apa aku harus memakai ini? Tidak usah. Ini terlalu mencolok. Kalau begitu, pakailah yang ini saja. Selain tidak mencolok, ini juga sangat cocok untuk Nona Jiang dengan gaun hari ini. Jangan menunduk, nanti mahkotanya jatuh. Baiklah. Sial. Kenapa Jiang Ning hari ini bisa secantik ini? Beye, Bibi bilang kamu sudah bekerja keras. Berhentilah minum. Tidak perlu ikut campur. Ini baru gadis yang kubesarkan sejak kecil. Dia sangat cantik seperti bidadari yang turun dari khayangan. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus sekali. Seharusnya memang memanggil begitu. Panggilan nenek darimu ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang kuterima hari ini. Pergilah duduk. Kamu benar-benar sangat cantik. Ning Ning, foie gras ini lumayan enak, cobalah. Dia tidak makan foie gras. Bagaimana dia bisa ingat
Makanlah selagi hangat, jika tidak, teksturnya tidak akan enak nanti. Potongkan untukku. Apa kamu tidak punya tangan? Aku baru saja melakukan manikur, jadi agak sulit. Sudah seperti ceker ayam saja. Cepat potong, sebentar lagi jadi dingin dan rasanya tidak enak. Dulu aku sedang diet, jadi tidak bisa makan hati angsa. Sekarang sudah berbeda. Baiklah kalau begitu, porsi ini semua untukmu. Ini. Baiklah. Apa gunanya punya wajah cantik? Aku akan membuat semua orang ingat bahwa kamu, Jiang Ning, hanyalah seorang narapidana dan pelaku kejahatan. 48728, keluar dari barisan. Hadir. Ini pasti gerak refleks, kan? Di dalam penjara memang seperti itu. Jika responsmu lambat, kamu akan kena marah. Jika aku menjadi dirinya, aku pasti sudah sangat malu sampai ingin menghilang saja. Kudengar, keadaan di dalam sana sangat kacau. Dia begitu cantik. Mungkinkah dia sudah... Cukup. Pergi dan carilah. Orang itu sampai ketemu. Baik, Tuan. Jangan lupa, dia itu pernah menghabisi orang lain. Barang yang diincar oleh seorang kriminal, biar sekaya apapun kita tidak akan berani merebutnya. Ning. Nenek. Nenek, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Sebenarnya aku tidak ingin bertindak seperti ini. Tapi aku yakin, daripada membuat suasana menjadi buruk, Anda pasti lebih tidak ingin melihat aku menahan hinaan dan tetap diam, kan? Pergilah. Nenek akan duduk di sini hari ini, dan aku ingin melihat siapa lagi yang berani bicara buruk tentangmu. Sudah, mempermalukan diri sendiri, sampai tingkat ini, masih saja, sok berlagak seperti seorang nona besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Chutong, apakah karena aku sudah bersikap baik terlalu lama padamu, sampai membuatmu lupa seperti apa sifat asliku yang sebenarnya? Apa kamu punya bukti saat bicara? Memangnya butuh bukti kalau hanya ingin memukulmu? Jiang Ning. Usir dia. Baik, Tuan. Nenek, aku baru saja tidak sengaja menyentuh benda kotor. Aku akan pergi mencuci tangan dulu. Pergilah. BY. Apa suasana hatimu sedang buruk? Jika itu kamu, apa suasana hatimu akan baik? Aku pun pasti merasa buruk, tapi aku tidak memiliki hak untuk merasa sedih. Ayahku seorang peneliti astronomi, seumur hidupnya ia habiskan menatap langit malam. Seolah di dalam matanya tidak pernah ada putra sepertiku, sedangkan aku hidup menumpang di rumah orang dan hanya fokus belajar dengan giat. Tak peduli betapa hebatnya aku di luar sana, aku tidak akan pernah bisa menjadi kebanggaan bagi paman dan bibiku yang sebenarnya. Tapi aku tidak boleh hancur, tidak boleh menunjukkan rasa sedih. Jika aku begitu, itu akan membuat paman dan bibiku merasa gagal karena telah membesarkanku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan mereka. Menurutku, caramu bersikap tadi benar-benar keren. Kamu memang seharusnya bersikap seperti itu. Karena takdir telah merenggut keluargamu dan membuatmu hidup tanpa beban. Lebih baik bersinar dengan bebas. Dan jadilah bintang yang paling cemerlang. Bintang? Aku sudah terbiasa melakukan pekerjaan kasar di penjara.
Kapalan di tanganku saja belum hilang. Aku tidak ingin mendengar semua itu. Aku awalnya tidak ingin seperti ini, tapi aku menyadari, berbicara banyak sekarang, tidak senyata sebuah pelukan. Terima kasih. Aku memang tertarik karena parasmu, dan juga mengejar keuntungan. Tapi aku juga sangat menyukaimu. Kita tidak usah terburu-buru. Pilih pelan-pelan. Carilah seseorang dengan karakter yang baik, yang bisa mengerti kesulitanmu. Segala hal dalam hidup ini bisa berubah dalam sekejap mata. Kalaupun suatu hari nanti dia tidak menyukaimu lagi, setidaknya dia tidak akan menyudutkanmu. Setelah pergi selama ini, Nenek Song pasti khawatir. Ayo kita kembali. Dia masih ingat bahwa aku suka kunang-kunang. Ayo pergi. Nenek Song? Oh, kalian sudah kembali? Sepertinya Yanki sudah berhasil membujukmu. Silakan duduk. Aku sudah tua, sudah tidak kuat lagi bergadang dengan kalian. Silakan nikmati hidangannya. Aku mau kembali ke kamar untuk tidur. Nenek, biarkan saya antar. Tidak perlu. Cucu kesayanganku ini sudah kuserahkan padamu, kamu harus merawatnya dengan baik untukku. Baik, Nenek tenang saja. Tempat ini terlalu jauh dari pusat kota. Jika kalian sudah lelah bermain, kembalilah ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat malam, Nenek. Ning-Ning, tadi kamu belum kenyang kan? Duduklah dan makan sedikit lagi. Baiklah. Baik saat acara amal maupun hari ini, pandangannya selalu tertuju pada Jiangning. Kamu ini kenapa? Bukannya ibu menyuruhmu menggunakan kesempatan ini untuk tampil dengan baik di depan Nyonya Tua Song dan Zhan Beiye? Tapi kenapa? Sejak awal sampai akhir kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Pemeran utama hari ini adalah Nyonya Tua Song dan Jiangning. Jika aku bicara terlalu banyak, itu hanya akan membuat orang kesal. Mengenai pernikahanmu dengan Presiden Zhan ini, Nyonya Shen memang tidak keberatan. Namun, Nyonya Tua Song tidak bicara apapun, dan Zhan Beiye pun tidak memberikan restunya. Jika terus tertunda seperti ini bukan jalan keluar yang baik. Lebih baik kita nekat saja sekalian, habiskan malam bersamanya lebih dulu. Bu, menurut Ibu Zhan Beiye itu orang seperti apa? Berdasarkan latar belakang keluarga dan penampilan Jiangning dulu, meskipun dia begitu mengejar tanpa henti, dia tetap bersikap acuh tak acuh. Bahkan jika aku tidur dengan Zhan Beiye, apa Ibu pikir dia akan bertanggung jawab? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Masalah terbesar saat ini adalah Jiangning. Shen Chutong si bodoh itu hanya bisa mencari kepuasan sesaat. Dia sama sekali tidak bisa menjadi istri dari calon pengelola keluarga jauh kita nanti. Bahkan jika aku tidak bisa menikah dengan Zhan Beiye, berdasarkan aset kekayaan Jiangning, itu sudah cukup untuk menutup kerugian keluarga jauh kita. Bu, mana barang yang aku suruh Ibu siapkan? Barang ini awalnya disiapkan untuk Zhan Beiye. Jiangning, sepupuku yang penurut, hari ini akan menguntungkanmu. Ning-Ning, yang ini juga enak, makanlah yang banyak. Semua orang sudah pergi, hanya tersisa kita berdua yang makan. Sebagai manusia, kita harus makan 3 kali sehari. Jika soal urusan makan saja tidak bisa kita nikmati dengan baik, maka itu akan terasa sangat buruk. Kalian berdua masih makan sampai sekarang, apa tidak takut ditertawakan orang? Bibi Zhao, Nona Zhao. Nona Jiang terlalu sungkan, seperti Yanki saja. Panggil saja aku Kak Sepupu.
Ning, segelas alkohol ini bibi persembahkan untukmu. Keponakanku ini, orangnya sering gegabah. Jika ada kata-katanya yang menyinggungmu, tolong dimaklumi saja. Bibi Zhou sudah mendidik Tuan Muda Lu dengan sangat baik. Pastilah Anda juga orang yang sangat baik. Mari minum bersamaku. Mari, duduk dan makanlah yang banyak. Baik. Ning, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Sepertinya sudah terlalu lama tidak minum alkohol, jadi agak mabuk. Yanci, cepat antar Ning ke kamarnya untuk beristirahat. Baik. Ayo jalan. Bagaimana jika? Sebaiknya kita beritahu Yanki saja. Bu Yanki itu tumbuh besar di luar negeri, meskipun belum berpengalaman langsung. Tapi dia pasti paham situasinya kan. Lagi pula, Jiang Ning itu sudah bukan wanita suci lagi. Seorang pria dan wanita sendirian di saat penuh gairah, kalau ini pun tidak membuahkan hasil, berarti Yanki mungkin benar-benar punya masalah. Ning, kita sudah sampai di kamarmu. Mari aku bantu kamu masuk. Kak Bei? Bukan urusanmu lagi di sini. Serahkan dia padaku. Ning sedang mabuk. Aku akan mengantarnya masuk lalu segera keluar. Jika Anda tidak tenang, Anda bisa mengawasi dari depan pintu. Anda mencoba mengatur saya? Memang apa hubunganmu dengan dia? Atas dasar apa kamu mengatur ketenangan saya? Apa kalian berdua tidak bosan? Nona muda ingin tidur. Buka pintunya. Sekarang sudah tenang? Kalau aku ingin berbuat sesuatu padanya, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Maaf, sepertinya aku terlalu curiga. Panas sekali. Aku merasa sangat panas. Kak Beye. Kak Beye. Jiang Ning, kamu memanggilku apa? Kak Beye. Coba panggil sekali lagi. Kak Beye. Kak Beye. Sudah bangun? Semalam kamu terus memanggil Kak Beye, sekarang malah berpura-pura tidak kenal. Licik. Aku memang licik, tapi aku tidak serendah itu. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Jika itu orang lain, mungkin tidak akan berakhir sama.
Kak BY. Tidurlah. Aku akan menemanimu. Tidak akan ada yang menyakitimu. Kak BY. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Keluar. Aku mau memakai baju. Aku sudah melihat semuanya. Kamu, Lalu kenapa? Semalam badanmu sangat panas. Apa aku harus membiarkanmu berendam di air dingin? Apa aku mengizinkanmu memakainya? Dengar baik-baik. Di dalam sana, memang terdengar suara pria. Pria itu bahkan tidak membiarkan Nona Jiang mengenakan pakaiannya, sepertinya dia masih ingin lanjut. Jaga ucapanmu. Kembalilah bekerja. Terima kasih, Nona Zhou. Terima kasih, Nyonya Zhou. Ayo, mari kita gerbek mereka. Nyonya besar, gawat, sesuatu telah terjadi. Bicaralah perlahan, apa yang sebenarnya terjadi? Suasana hati Nona Jiang sangat baik semalam. Dia minum beberapa gelas lagi, jadi aku menyuruh Yanqi untuk mengantarnya kembali. Tadi saat pelayan memeriksanya, pintunya terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka sama sekali. Aku juga tidak tahu Yanqi pergi kemana. Tubuh Nona Jiang sangat lemah. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Ayo, mari kita lihat ke sana. Cepat. Ayo Ibu, cepat. pelan-pelan saja, Bu. apa sebenarnya maumu? Aku pria. Kamu wanita? Kita tidur bersama sepanjang malam. Menurutmu, apa yang ingin aku lakukan? Jika kamu ingin melakukannya, seharusnya sudah kamu lakukan sejak tadi. Apakah kamu merasa kecewa? Semalam, kamu tidak sadarkan diri. Aku tidak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sekarang, kamu sudah bangun. Ning Ning, apa kamu di dalam? Apa ini ruangannya? Benar, ini kamar Ning Ning, aku sendiri yang mengaturnya. Ning Ning, apa kamu ada di dalam? Ning Ning. Ning Ning. Hubungi dia sekarang. Ning Ning ada di dalam. Aku mohon padamu. Biarkan aku memakai bajuku dulu. Aku mohon padamu. Tidak bisa. Kenapa? Karena aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah milikku. Maafkan aku. Aku membuatmu menangis lagi. Ning Ning tidak mengangkat telepon. Semenjak dia keluar dari penjara, dia tidak pernah bangun terlambat. Apakah dia benar-benar sakit? Apa yang terjadi dengan Ning Ning? Yanqi, kenapa Anda bisa berada di sini? Semalam Ning Ning mabuk, saya mengantarnya ke kamar lalu pergi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ning Ning? Dobrak pintunya. Yanqi ada di luar. Lalu pria di dalam itu adalah... Jangan. Beye? Kamu, kenapa kamu berada di kamar Ning Ning? Apakah Ning Ning ada di dalam? Semalam dia tidur terlalu larut. Dia belum bangun. Apapun yang telah saya lakukan, saya akan menghadapinya sendiri. Kamu hanya perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tetaplah berbaring.
tak disangka, justru malah menguntungkan orang lain. Zhan Beiye, kamu. Yangqi, di sini tidak ada urusan kita lagi. Cepatlah pergi. Jika aku jadi Anda, maka selagi dia belum bangun, aku akan segera pergi tanpa suara, supaya orang di dalam tidak merasa canggung. Nenek. Ini adalah urusan keluarga Zhan kami. Kuharap orang luar tidak ikut campur. Tentu saja, itu sudah pasti. Selama Nona Jiang baik-baik saja, itu sudah cukup. Nyonya besar, kalau begitu saya akan membawa anak-anak untuk pulang dulu. Pergilah. Si brengsek itu, pakai bajumu. Lalu suruh dia merangkak ke sini menemuiku. Nenek, tolong serahkan Ning Ning kepadaku. Kurang ajar. Jiang Ning itu bukan sebuah barang. Memangnya bisa kau buang begitu saja, lalu kau ambil lagi semaumu? Ning Ning paling mendengarkan kata-katamu. Tapi dulu, dia hanya mendengarkan kata-katamu. Dan bagaimana caramu memperlakukannya? Kau hanya diam saat dia dalam bahaya. Bahkan bersaksi untuknya di pengadilan pun kau tidak sudi. Keluarga Zhanku ini, bagaimana bisa melahirkan orang yang tidak punya hati nurani sepertimu? Pelayan, berikan hukuman keluarga. Ibu, ini hanyalah masalah percintaan anak-anak muda saja, tidak perlu sampai menggunakan hukum keluarga. Aku tanya padamu, apakah kamu memaksa Ning Ning? Tidak. Hukum dia. Sekali lagi aku tanya padamu, apakah kamu melakukannya atau tidak? Tidak. Hukum dia. Sekali lagi aku tanya padamu, apakah kamu melakukannya atau tidak? Iya. Keluarga Jiang kepada keluarga Zhan sudah memberikan kebaikan yang sangat besar. Lau Jiang menitipkan cucu tunggalnya ini padaku, tapi hal seperti ini malah terjadi. Saat aku sudah tiada nanti, bagaimana aku bisa menghadapi kakeknya Ning Ning serta orang tuanya? Hukum dia, hukum dengan keras. Ibu, jangan hukum lagi. Kalau diteruskan, dia bisa tiada. Beiye, Beiye. Nenek, berhentilah menghukumnya. Aku bersedia menikah. Aku bersedia menikah dengannya. Nyonya Tuasong, Nona Jiang sudah pergi. Cucuku, kamu sudah lihat semuanya sendiri. Bukannya nenek tidak ingin membantumu? Tapi saat nenek memberimu pelajaran seperti ini pun, Ning Ning sama sekali tidak masuk untuk menemuimu. Di dalam hatinya sudah tidak ada kamu lagi. Aku tidak percaya. Aku tetap tidak percaya. Nona Jiang, biarkan saya saja. Kamu datang, Kenapa kamu tidak bilang kalau mau pindah rumah? Apa butuh bantuan? barangnya tidak terlalu banyak kok. Dulu saat masih menjadi Nona Jiang yang terhormat, pergi keluar sebentar saja, harus membawa barang seisi truk. Setelah merasakan hidup di penjara, hanya dengan satu baskom, satu sikat gigi, dan satu handuk, hari-hari pun bisa terlewati seperti ini. Ada perlu apa kamu datang hari ini? Ah, setelah pesta ulang tahun Nenek Song hari itu, apakah kamu baik-baik saja? Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Berbaringlah yang benar. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa terjadi sesuatu? Sepertinya, dia belum bangun saat itu, dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada apa-apa,
Aku datang untuk bertanya padamu, apakah kamu ingin lanjut belajar? Belajar? Iya. Bukankah aku pernah mengatakannya padamu? Ayahku adalah seorang peneliti astronomi, dia berada di luar negeri, dia adalah seorang profesor di universitas ternama. Aku sudah bertanya padanya, dia bisa membantumu mendaftarkan satu kuota. Apa kamu tertarik? Kakek, ada kabar gembira untukmu. Kak BY kali ini kembali mendapat peringkat pertama di seluruh sekolah. Dia dapat peringkat pertama. Tapi bagaimana denganmu? Yang penting aku bukan peringkat terakhir. Kamu ini. Isi kepalamu hanya dipenuhi oleh anak dari keluarga Zan itu. Nanti, bagaimana nasib keluarga Jiang dan industri kita yang sebesar ini? Mau diapakan? Ya, aku kan menyukainya. Nanti, kalau kami berdua sudah menikah, dia yang bertanggung jawab mencari uang untuk keluarga. Sedangkan aku cukup tampil cantik saja. Nona Jiang, Tuan Muda BY sudah datang. Bantu aku oleskan obatnya. Apa ini akan meninggalkan bekas luka? Apa kamu peduli? Jiangning, maksudmu nomor 48728? Demi mendapatkan remisi masa tahanan, Jiangning selama menjalani masa hukuman selalu berperilaku sangat baik. Sesekali saat terjadi perselisihan dengan teman satu sel, dia selalu menahan diri dan mengalah. Satu-satunya kejadian yang sempat memanas, itu karena sekotak kue salju. Ini semua gara-gara sekotak camilan manis itu. Begitu ya? Terima kasih, tapi sekarang saya tidak lagi suka yang manis-manis. Jadi begitu ceritanya. Berarti, luka-luka di kakinya itu juga karena hal ini, kan? Memangnya Anda siapanya dia? Kenapa tidak tanya langsung saja padanya? Saya adalah tunangannya. Dia sangat menjaga penampilannya sejak kecil. Jadi aku tidak mau mengingatkannya kembali pada rasa sakitnya. Luka-luka itu, dia melakukannya sendiri. Haha. Hahaha. Nomor 48728, apa yang kamu lakukan? Ayo, ikut ke ruang medis sekarang. Saat Jiangning masuk ke sini, dia baru saja menginjak usia 20 tahun, seorang gadis muda, bahkan untuk menyakiti hewan saja, dia mungkin tidak sanggup melakukannya, apalagi melihat ada seseorang yang jatuh bersimbah darah di depannya. Tidak lama setelah dia dipenjara, kami menyadari bahwa dia menderita gejala gangguan stres pasca trauma yang jelas. Melukai diri sendiri adalah salah satu bentuk gejalanya. Namun, setelah penanganan oleh rekan dari Departemen Psikologi Kriminal, sebelum dia keluar penjara, dia sudah lama sekali tidak melakukan tindakan itu lagi. Saya mengerti. Terima kasih atas bantuan Anda. Jiangning, tadi tunanganmu itu datang menanyakan keadaanmu? Apa kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Tunangan? Presiden Zan, Nona Jiang sedang menunggu Anda di kantor. Sepertinya ada masalah yang sangat penting. Kamu mau ke luar negeri untuk belajar? Kakek meninggalkan kekayaan ini kepadaku, bukan agar aku berpangku tangan saja hingga harta ini habis. Entah itu untuk mewujudkan nilai pribadiku, ataupun menggunakan kekayaan ini untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa melakukannya. Aku datang hari ini hanya untuk mewakili grup Jiang. Secara resmi menyerahkan hak operasional industri kepadamu. Aku sudah menyiapkan kontraknya, grup Zan tidak akan dirugikan. Apa menurutmu, aku mengelola grup Jiang selama bertahun-tahun ini hanya demi uang? Itu urusanmu. Aku harap ke depannya
Tujuanmu adalah untuk mencari uang. Ning, aku salah. Di mana hatimu? Tolong temukan kembali hatimu yang dulu mencintaiku, ya? Kejutan. Tidak salah lagi dia putri dari keluarga terkaya, caramu bersenang-senang sangat luar biasa. Pergi. Apa semua sudah pergi? Kalau begitu, aku akan mengulanginya sekali lagi. Jiang Ning, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa berpakaian seperti ini? Aku sedang memberikan kado untukmu. Ibuku bilang, seseorang yang mencintaimu sepenuh hati adalah hadiah terbaik yang diberikan langit kepadamu. Hati itu sudah mati. Zhan Beiye, Anda adalah sosok yang luar biasa. Sebuah menara suar yang berdiri di puncak. Aku sudah mengagumi Anda selama bertahun-tahun. Jika ada kesempatan, aku juga ingin melihat ke atas gunung. Xiao Zhang, laporan pertemuan sore ini harus segera diselesaikan sekarang juga. Siap. Setiap orang sedang berjuang demi hidupnya, bekerja keras. Mana ada orang yang terlahir istimewa? Hanyalah seseorang yang mengerahkan usaha 2 kali lipat, hanya untuk menjunjung tinggi hidup orang lain agar tetap tenang dan bahagia. Sudah larut malam begini masih membaca buku? Sepertinya itu foto yang kuberikan padanya. Presiden Zhan, Pergi dan selidiki. Apakah Lu Yangqi membujuknya belajar ke luar negeri? Memiliki tujuan lain. baik. Ning, apakah kamu sudah yakin? Apa kamu benar-benar ingin belajar ke luar negeri? Ya, Baiklah, bagus kalau begitu. Ning sudah dewasa, kamu telah membuat sebuah keputusan yang sangat baik untuk dirimu sendiri. Nenek mendukungmu. Nenek, Anda juga harus menjaga kesehatan Anda. Aku akan merindukanmu, Nenek. Oh iya, aku baru saja dengar kalau keluarga Zhou sudah bangkrut. Ternyata hari itu, semua adalah rencana jahat ibu dan anak itu. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Jangan dihancurkan, jangan dihancurkan. Barang-barang ini setidaknya masih bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang. Enyahlah. Keluarga Zhou kalian berutang beberapa miliar dolar, barang sampah ini. Memangnya bisa apa? Terus hancurkan. Jika tidak bisa memberikan uangnya, bawa pergi ibu dan anak ini untuk membayar utangnya. Jangan. Berhenti menghancurkannya. Jangan dihancurkan. Tolong jangan dihancurkan. Apa yang sedang kalian lakukan? Yangqi, akhirnya kamu datang juga. Cepat keluarkan uang di dalam rekening pribadi perusahaanmu. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan kita. Ini baru benar. Untuk sisa uangnya, aku akan kembali lagi untuk menagih pada kalian. Ayo pergi. Keluarga Zhou, kenapa bisa punya utang beberapa miliar dolar? Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Apakah kalian berniat membiarkanku mengambil alih perusahaan keluarga Zhou tanpa mengetahui apa-apa? Dan membiarkanku yang menutupi semua lubang kerugian ini? Ini semua karena kamu sampah tidak berguna. Kami sudah memberikan obat pada Jiang Ning dan menciptakan kesempatan yang begitu bagus untukmu, tapi kamu bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Jika sekarang aku tidak memiliki harta keluarga Jiang, apakah keluarga Zhou akan menjadi hancur seperti ini? Kemarilah, duduk dan makanlah yang banyak. Ada apa, Ning Ning? Kalian telah memberikan obat pada Jiang Ning? Kalian telah meracuni Jiang Ning?
Kalian anggap aku ini apa? Hanya seekor anjing peliharaan keluarga Zhou? Dan kalian anggap Jiang Ning itu apa? Selembar cek berjalan? Yanci, kami bukannya sengaja ingin menyembunyikannya darimu, hanya saja, jika kami mengatakannya padamu, kamu mungkin tidak akan bersedia melakukannya. Halo Presiden Zhan. Mengenai masalah keluarga Zhou ini, Ruyanki benar-benar tidak tahu apapun? Suruh dia datang menemuiku. Baik. Gangguan stres pasca trauma untuk bisa sembuh total akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika memungkinkan, kita harus sebisa mungkin menghindari peristiwa atau kejadian yang memicu ingatan trauma. Contohnya bisa melalui belajar, bekerja, atau benar-benar mengubah lingkungan tempat tinggal untuk mencegah terulangnya ingatan akan trauma tersebut. Misalnya, belajar ke luar negeri adalah salah satu pilihan yang sangat bagus. Saya mengerti, dokter. Presiden Zhan, Tuan Lu sudah datang. Masuk. Keluarga Zhou sudah bangkrut? Apa rencanamu selanjutnya? Aku hanyalah sebutir bidal catur milik keluarga Zhou. Sekarang papan catur keluarga Zhou sudah berantakan. Sudah tidak ada gunanya lagi bagiku untuk bertahan. Kamu ingin Jiang Ning sekolah ke luar negeri? Itu adalah keputusan Ning Ning sendiri. Lu Yangki, ada hal yang akan kukatakan kepadamu. Tapi, kamu tidak perlu mengatakannya kepada Jiang Ning. Pergi. Jangan kotori makam putraku. Tuan He, Nyonya He, Ning Ning baru berusia 20 tahun. Mendekam di penjara selama itu, bisa menghancurkan masa depannya? Dia masih punya masa depan? Masa depan putraku sudah lenyap sekarang. Kalian menginginkan surat pengampunan kan? Bisa saja. Bukankah dia, Jiang Ning, memandang rendah putraku? Padahal dia hanya mencintai Zhan Beiye. Kalau begitu, biarkan dia di depan makam putraku, berlutut selama 100 hari. Kurang 1 hari, 1 menit, atau 1 detik saja, aku akan mengerahkan segala kemampuanku untuk memastikan Jiang Ning mendekam selamanya di dalam penjara. Ini, Baik, aku akan berlutut. putraku, Tunggu. Berlutut. Berlututlah di atas sini. putraku, jangan. Kamu adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhan. Kebanggaan ibu. Kamu tidak boleh berlutut di depan penjahat. Siapa yang kamu sebut penjahat? Putraku, mari kita cari cara lain. Setelah Ning Ning keluar nanti, kita akan memberinya kompensasi yang layak. Berlutut selama 100 hari ini, bisa membahayakan nyawamu. Ini cuma 100 hari saja. Asalkan bisa menukar Ning Ning dengan kebebasan yang lebih lama, aku pantas melakukannya. Beiye, Nenek sangat menjunjung tinggi martabat. Hal ini, tolong jangan beritahu beliau. Dan untuk Ning Ning, dia juga tidak perlu tahu. Jika nenek bertanya aku kemana, katakan saja bahwa belakangan ini, aku sedang pergi untuk menenangkan diri. Terdakwa Jiang Ning dikarenakan membela diri secara berlebihan, bersalah atas tindakan lalai yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Beiye, Sudah dijatuhkan hukumannya. keluarga He telah memberikan surat pengampunan. Putraku, ayo kita pulang.
Beye, Mengingat sikap pengakuan dosa yang baik, dengan ini menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. putraku. Beye. Dokter, bagaimana keadaan putra saya? Luka di lututnya mengalami peradangan yang parah. Saat ini demamnya tidak kunjung turun. Jika terlambat dibawa ke rumah sakit 1 atau 2 hari saja, dia sudah tiada. Mengapa bisa sampai tertunda selama ini? Putraku, kamu membuat ibu sangat ketakutan. Salju mulai turun. Ningning sangat suka makan kue salju. Bantulah aku membeli sekotak dan kirimkan padanya. Aku tidak punya muka untuk bertemu dengannya. Maksudmu, demi membantu Ningning mendapatkan surat pengampunan dari keluarga Zhou, kamu hampir tiada? Anda dan saya adalah pebisnis. Seharusnya bisa menghitung kalkulasi ini dengan jelas. Di dalam pengadilan, mengatakan 100 kalimat atau 10.000 kalimat sekalipun untuknya. Semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan selembar surat pengampunan. Itu yang jauh lebih bermakna. Jika kamu tidak berencana untuk membiarkan Ningning tahu, lalu mengapa kamu memberitahuku? Karena ini adalah kartu truf milikku. Aku tidak pernah terpikir untuk memberitahunya tentang hal ini. Jika dia tahu, bagaimana reaksinya nanti? Apakah dia akan memilih untuk tetap tinggal? Apakah itu karena rasa balas budi? Ataukah cinta? Tapi itu semua sudah tidak penting lagi. Aku memberitahumu semua ini, agar kamu mengerti. Aku melepaskannya, bukan karena menyerahkannya kepadamu, tapi membiarkannya pergi bebas. Terlebih agar kamu mengerti, ada seseorang yang bisa kapan saja, demi dirinya, merendahkan harga diri dan mempertaruhkan raganya. Jika kamu berani membuatnya tersakiti sedikit saja, aku akan membalasmu 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat. Kak Beye, apakah kipauku ini cantik? Yanki. Dan yang ini juga, semuanya masukkan ke dalam mobil. Nenek Song, sepertinya yang ini sudah tidak muat lagi. Nenek sedang merasa cemas. Ini semua barang-barang yang dia siapkan untuk Ningning. Aduh nenek, aku pergi ke luar negeri untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula, aku bahkan pernah merasakan tinggal di penjara. Apa yang perlu nenek khawatirkan? Nenek hanya tetap merasa cemas. Baiklah, semakin nenek mengkhawatirkanku, itu membuktikan bahwa semakin banyak orang yang peduli pada Ningning. Aku merasa sangat senang sekarang. Ningning, ingatlah untuk menelepon nenek. Ya, pasti. Kalau begitu, aku pergi ya. Pergilah. Ning, tentang masalah itu, aku tidak tahu apakah harus memberitahunya. Kamu baru saja kembali. Ningning sudah pergi. Aku tahu. Aku akan pergi mengejarnya. Ningning, sepertinya ada sebuah mobil yang terus mengikuti kita. Biarkan saja dia. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah kupikirkan sejak lama, sepertinya perlu untuk mengatakannya padamu. Dulu, Zhan Beye tidak datang ke persidangan untuk membantumu, itu karena... Hati-hati.
Zhan Beiye mengemudi begitu agresif? Kenapa tiba-tiba berpindah jalur? Cepatlah sedikit. Jangan biarkan dia menyusul. Sial. Apa mereka bisa menyetir? Sudah selama ini kita masih belum bisa menyusul. Bukan begitu, Bos. Ada mobil di depan yang menghalangi kita. Kita tidak bisa menyalipnya. Zhou Xia sudah bilang, pemuda bermarga Lu itu hari ini akan membawa putri dari mantan orang terkaya Nanzhou ke luar negeri. Mereka punya banyak uang, pindah jalur salib mereka. Bos, lihat, begitu kamu pindah, dia juga pindah. Dia sengaja tidak ingin kita lewat. Dia bahkan melambat. Kurang ajar. Mobil ini setidaknya bernilai beberapa juta dolar, akan kubuat perhitungan dengannya. Dia sepertinya melambat. Tadi kamu mau bicara apa? Tidak ada, kita bicara lagi saat sampai di bandara. Biar aku saja. Bos, mereka sudah masuk. Cepat sedikit, kejar. Ning-Ning, tentang apa yang terjadi di mobil tadi, belum selesai kubicarakan. Jika, sebelum pergi, aku tidak mengatakannya kepadamu, aku tidak akan merasa tenang. Siapa yang mengutus kalian? Kamu satu komplotan dengan mereka. Tangkap dia. Biarkan mereka berdua keluar untuk membayar utang. Kenapa diam saja? Habisi dia. Maksudmu, surat pernyataan itu dia berlutut di depan Nissan Hejiawei selama 100 hari penuh untuk memohonnya? Begitulah. Sosok Zhan Beiye adalah orang yang sangat sombong. Kalau membicarakan hal ini, sungguh sangat sulit dipercaya. Masih ada sedikit waktu sebelum naik pesawat, pergilah dan ucapkan selamat tinggal padanya. Jangan. Kak Beiye. Bawa dia? Kak Beiye. Kenapa kamu menangis? Aku kan masih ada di sini. Pesawatnya akan segera terlambat. Ning-Ning, kamu harus ingat dimanapun kamu berada. Jika ada yang menindasmu, Kak Beiye akan selalu mendukungmu. Aku tidak akan pergi, Kak Beiye. Aku ingin menemanimu selamanya. Ning-Ning, aku mencintaimu. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Kenapa kalian lagi? Mengingat kalian begitu kaya, bukankah seharusnya menyewa lebih banyak pengawal? Kali ini dia berhasil diselamatkan. Lain kali, belum tentu seberuntung ini. Apa maksudmu dengan lagi? Ibu, sebenarnya selama beberapa tahun ini, Anda selalu salah paham terhadap Beiye. Dia tidak pernah mengabaikan Ning-Ning sama sekali. Kamu sudah bangun? Kenapa tidak tidur lebih lama lagi? Jika aku tidak segera bangun, kalian akan merasa khawatir. Kamu selalu menyimpan segala sesuatunya di dalam hati sendiri. Tidak mau bicara apa-apa, itulah yang paling membuat orang khawatir. Kedepannya, aku akan berubah. Zhou Xia, Anda diduga menghasut orang lain untuk melakukan penculikan dan pemerasan yang menyebabkan satu orang luka berat. Ikutlah dengan kami untuk menjalani pemeriksaan. Hai. Hai kepalamu. Baru pulang dari luar negeri ya? Hah? Aku
paling benci orang yang merasa dirinya hebat karena dari luar negeri. Hajar dia. Kak Beye, tebak apa barang bagus yang aku belikan untukmu? Kue kepingan salju. Aku tidak makan yang manis. Aku tahu, lagi pula kamu sedang sakit sekarang, tidak boleh makan camilan, jadi aku yang akan memakannya untukmu. Oh iya, aku sudah memesan tiket pesawat untuk nanti sore. Kata dokter, kamu sebentar lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit. Bukannya kamu bilang tidak akan pergi? Waktu itu aku hanya terlalu bersemangat, makanya aku mengatakannya. Tapi setelah aku pikirkan lagi, aku tidak mungkin selamanya menjadi orang tidak berguna yang selalu dilindungi olehmu dan nenek. Aku juga harus belajar untuk tumbuh dewasa, belajar mandiri, belajar melindungi diri sendiri, dan melindungi orang lain. Aku juga tidak bilang tidak mengizinkanmu pergi. Kalau begitu, aku pergi ya. Aku benar-benar pergi. Sudahlah. Nanti nenek akan bertanya lagi padaku, mengapa bibirku bengkak. Aku tidak mungkin bilang, kalau ini karena makan kue salju, kan? Rasanya memang enak. Apa? Manis sekali. Nona Jiang, selama beberapa tahun ini, Anda menggunakan kekayaan yang ditinggalkan kakek Anda untuk mengembangkan kegiatan amal secara luas dan juga mempromosikan budaya Kipau dalam negeri ke seluruh dunia hingga mencapai tingkat yang baru dari seorang mantan narapidana, jadi sosok yang dipuji oleh masyarakat sebagai Ratu Kipau saat ini. Apa yang mendukung Anda untuk bangkit dari masa kelam, berhasil mencapai posisi seperti sekarang ini? Aku bertemu dengan banyak sekali orang yang sangat baik. Merekalah yang memberitahuku bahwa hidup tak perlu takut melakukan kesalahan, kapanpun kita bisa memulainya kembali. Lagi pula, aku pernah menengadah melihat mercusuar, jadi aku juga ingin melihat pemandangan dari puncak gunung. Bersamanya, Kak Beye, katakanlah, ketika kita punya anak nanti, nama apa yang bagus untuk mereka? Aku tahu, jika perempuan namanya Zhan Fang, aku berharap dia bisa mekar seperti bunga. Dan laki-laki namanya. Zhan Weijiu. Nama itu bagus, aku menyukainya. Sampai bertemu di puncak kejayaan. Waktu terbaik adalah saat dia bertingkah manis, dan aku tersenyum. Putri, silakan naik ke mobil. Nanti harus panggil aku. Yang Mulia Ratu? Masa-masa yang lebih baik lagi adalah saat kita tetap percaya diri dan melangkah bersama di masa depan.